Chef Muto. Ya, Chef. Tapi kalau ngelihat tadi udah kayaknya ahli banget, sebenarnya belajar masak itu dari umur berapa? Dari umur 8 tahun saya udah diajarin masak sama ibu saya. Oke. Terus? Waktu itu saya pernah masakin nasi, tapi suruh ngejagain. Waktu di kampung saya pasti pakai kayu. Kemudian mama saya ngambil sesuatu, tolong ini jagain, kamu aduk-aduk, bikin bubur. Nah, mama saya pergi, aduk-aduk saya berhenti, saya ambil abu, set, saya masukin, jadi aduk-aduk. Jadi abunya saya campur dengan bubur. Nah, itu umur 8 tahun mama saya cerita. Jadi itu udah ada gambaran kalau gedenya juga bisa masak. Oh, iya. Kalau belajar konsentrasinya, kesininya umur setelah lulus SMA. Oh, pas Tapi masa nggak kuliah ya? Nah, Mas. Ya nggak apa-apa, umur 8 tahun udah ngaduk-ngaduk bubur tuh bagus. Kenapa gitu? Tapi pakai abu gitu tadi abunya. Ya kan namanya anak kecil belajar. Iya. Tapi Mas, Muto itu nama panggung atau nama apa? Awalnya name? nggak sengaja. Kamu mau disebut nama siapa? Aku asal aja Muto. Nah, kebetulan nama depannya ibu saya dan Tonya nama depannya bapak saya, Tony dan Murnaini. Oh jadi Muto. Ya nggak sengaja seperti itu, Gabungan. gabungan. Sebenarnya nama aslinya, Mutovik Sultoni. Oh. tapi bener ada Mutonya? Ada di depannya Mutovik. Diambil depannya. Oh, jadi bener ada Mutonya. Panggilan kecil Oke. lah, Muto. Iya. Tapi yang menarik, dia awalnya nggak begini. Jadi perjuangannya juga luar biasa karena katanya awalnya cuci piring di restoran. Betul, saya pernah cuci piring juga. Cuci piring di restoran. Ya awalnya di catering, cuci panci, dan saya main ke Jakarta awalnya itu untuk ketemu kakak saya. Tapi tiba-tiba kamu part time aja di catering. Ternyata part time-nya ngerjain cuci panci dan piring. Oh, oke. Hingga akhirnya pindah ke restoran cuci piring 1 minggu. Dulu pernah ada punya restorannya Dewo Bujana. Saya kerja di dia sampai baru 1 minggu saya diangkat jadi waiter setelah cuci piring 1 minggu. Karena aku nggak tahu mungkin ditarik aja. Itu belum masak, masih cuci piring. Nah setelah jadi waiter, sering belajar nyobain rasa masakan, sering lihat, saya belajar memasak. Pernah saya ngelayanin tamu tuh, jadi pas koki-koki itu pada istirahat, ngeteh, Iya. kemudian saya langsung order sendiri. Pas saya mau kasih ke kitchen, anak-anak kitchen lagi pada ngerokok, pada ngeteh. Anak kitchen itu kalau saya kasih bon atau orderan itu pasti marah kalau lagi santai ketawa-ketawa di belakang. Makanya saya takut dong. Saya masak Karena sendiri. lu anak baru. Iya, waiter tuh pasti berantemnya sama koki, Pak. Oh gitu Ya, ya? apalagi dia lagi santai diganggu ada orderan, dia marah. Akhirnya inisiatif, gampang orderannya. Saya olah masakannya. Masak sendiri aja. Masak sendiri karena saya udah belajar lihat-lihat gitu. Saya masak. Nah, anak-anak koki nggak tahu kalau saya masak langsung mateng, langsung saya plating, saya bawa ke tamu. Tamu. Ya, saya kasih tamu. Nah, setelah tamu makan, saya dipanggil tamunya, sini kamu. Yang masak siapa? Masakannya enak. Saya bilang anak belakang. Bener, iya. Nah, pas saya lagi ngomong kayak gitu, anak-anak kitchen pada datang dong. Iya. Itu ada tamu, si Muto diomelin itu. Oh loh. Dikira saya domelin karena saya kan dipuji, takut juga dikomplain tidak enak rasanya. Ternyata dia muji, ya udah aku untung lah kalau misalkan enak. Nah akhirnya dari situ, wah ternyata saya bisa masak. Tapi dari satu sisi aku diangkat jadi chef nggak mau karena aku tidak suka chef bajunya kotor, bau keringat, Iya. jelek. Pokoknya aku ngeliat chef-chef zaman dulu itu jelek, bau keringat, jorok, ngerokok, nggak suka. Mendingan jadi waiter, manajer bersih wangi. Nah itu. Tapi saya suka baju chef yang hitam-hitam kancingnya. Iya. Setiap saya istirahat saya pakai baju eksekutif chef, saya pakai untuk makan gabung sama orang-orang chef. Jadi denger cerita mereka chef itu seperti apa. Iya. Nah itu belajar juga di situ. Ya, jadi Oke. intinya adalah dia mau berkembang gitu kan? Iya, Iya. mau maju. Betul. Ya, karena kan ada juga orang yang tidak mau berkembang, udah dapat kerjaan cuci piring ya udah nikmat aja, ada di comfort zone cuci piring aja gitu. Iya, Tapi dia mau nyaman, berkembang. Buktinya akhirnya dia juga belajar atraksi. Ini kan Betul. sebenarnya untuk ini kan apa Teppanyaki sebenarnya. knowledge kan Knowledge, maksudnya untuk tambahan pengetahuan kan Pengetahuan. basicnya kan. Pendidikan juga ya. Nah, kalau itu belajarnya dari mana, kapan? Pas keluar dari restoran yang tadi itu, Ya. saya diajak sama chef-chef yang ngeteh itu. Iya. Kamu mau nggak kerja sama saya? Kerja apaan? Chef Jepang, kata dia. Masaknya seperti apa? Dia meja datar, kamu masak di situ. Iya. Oke lah, aku masuk di situ. Ternyata dia harus uji dulu tangannya lemes apa enggak. Saya kan masih kaku tuh. Iya. Nah ternyata dia harus lemes juga goyang gitu. Nah saya suruh ngaduk beras, Iya. dituangin di meja datar, Iya. 2 jam ngaduk nggak berhenti. Itu selama 3 bulan. Jadi datang pagi, tuangin beras di itu, 2 jam berhenti lagi. Pulang encok.
Iyalah. Lama. Karena tidak masak waktu itu, hanya suruh ngaduk beras selama Supaya 3 lemes. Iya, supaya lemes 3 bulan. Tapi itu latihan Tiap hari. kan Latihan sebenarnya. lemesin tangan. Iya, iya, iya. Nah, setelah 3 bulan lemes, baru saya dikasih masakan, fast food. Nah, setelah itu atraksinya ngambil dari saya, ada pepper shaker yang kayu tadi. Iya. Saya tanya chefnya, ini untuk apa? Oh, ini untuk seperti ini, Bu. Aku bilang, ini menarik juga. Kamu bisa, kata chef. Saya bilang, bisa. Nah, malam saya minta ajarin pagi, malamnya saya contek, saya bawa pepper shaker ke rumah, saya latihan di rumah, paginya saya langsung masak dengan atraksi. Masih gagal-gagal nggak? Enggak. Jadi untuk yang kayu itu mudah. Yang gagal tuh seringnya pisau sama spatula. Sampai belajar bahasa Rusia bahkan ke anak keliling dunia. Ya, karena saya tinggal di Turki 5 tahun dan hotel itu bintang 7. Saya nyervis khusus artis dan menteri. Wow. Kebetulan langganan saya itu Menteri Ekonomi Jafer Gailan, dia suka sambal kotok Indonesia sama nasi goreng Indonesia. Oke. Dan yang tadi belajar bahasa Rusia, kebetulan tamunya orang-orang Rusia. Saya tidak bisa ngomong bahasa Rusia. Iya. Bahasa Inggris pun orang Rusia ada yang bisa, ada yang enggak. Iya. Saya Belajar? Iya, diajak belajar, kemudian disekolahkan sama hotel untuk berbahasa. Tapi jadi fasih atau bisa aja lah pokoknya? Bisa aja sekedar servis aja. Ah, tidak. oke. Tapi Lancar dengar-dengar, banget ya. Chef, katanya Anda pernah tes jadi tentara, tadi kan saya tanya. Ya, betul sekali, pernah tentara juga. Selama waktu masih kerja cuci piring, paginya, sorenya saya masuk tentara. Itu sampai 9 bulan saya di Malang dan semuanya beres semua, tinggal besoknya itu latihan itu nembak. Nembak. Nah, kalau latihan tembak itu ada tes yang kayak gini nih. Tuh, sebelumnya gini dulu 15 menit, Ya. berdiri sama jingcit. Setelah gini mayornya lewat. Nah, kalau atasan lewat itu kita grogi. Nah, dari grogi itu kita goyang sendiri, nggak tahu. Nah, tangan saya goyang gini, tapi yang lain nggak. Tangan saya goyang gini, pas saya ditensi, ternyata tensinya naik. Dan itu tidak boleh untuk latihan. Karena bisa juga penerjungan pingsan di tengah-tengah, atau Oh, dites kalau ada udah ujian pingsan di ini. tengah-tengah terjun nih pasti mati kan. Daripada mati mendingan saya resign dan mundurin diri untuk jadi marinir. Ya, tapi artinya adalah mungkin memang ending-endingnya jalannya nggak ke sana ya. Betul, Sekarang emang. jadi chef juga. Oke, luar biasa. Menarik banget. Tapi yang kita pelajari di sini adalah harus mau berkembang gitu doang ya. Sukses doang aja nggak cukup, tapi harus mau berkembang. Karena menurut gua Chef Muto ya udah cukup sukses, tapi kalau dia nggak berkembang, kayaknya nanti abis ini harus nyari sesuatu yang berbeda lagi Betul kan. sekali, Pak. Kalau enggak ya diem aja di Iya. situ ya. Saya juga Oke. sudah alhamdulillah sudah bikin restoran. Wih. Kemudian punya sekolahan dan sekarang masih kuliah juga. Mau ngelanjut ke S2 baru S1-nya. Kuliah apa itu? Perhotelan. Perhotelan S2-nya? S2-nya nanti di STAIN. Belum Ambil? mau masuk. Perhotelan juga? Manajemen mungkin. Manajemen. Oke, luar biasa Chef Muto. Terima kasih banyak. Keren sekali. Baik, saya akan break dulu. Habis ini kita akan membahas tentang makanan sehat ya, makanan sehat. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kadang-kadang orang gemuk itu bukan karena fat, tapi gemuk itu karena kandungan air di badan kita terlalu banyak. Jadi kalau kita makan makanan yang bergaram dan garamnya melebihi dari apa yang harusnya kita makan, akhirnya badan kita tuh punya kandungan air, stay.